بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. الحمد لله الذي وهبنا أكثر النعم من نعم الدنيا وأكبر من تلك النعم نعمة الإيمان والإسلام حتى نقدر أن نقتفل في هذا المجلس إن شاء الله في حالة صحيحة جيدة بإذن الله عز وجل. ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Dewan Kemakmuran Masjid yang saya hormati, para asatid rahimakumullah. Alhamdulillah kita mampu memaksimalkan nikmat Allah pada pagi hari ini dengan melaksanakan ibadah demi ibadah dalam rangka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah nikmat yang jelas dan wajib untuk kita syukuri, sebab tidak semua orang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun di antara mereka mendapatkan hidayah, yakni mendengar azan, mendengarkan taujihat, irsyadat, mau'idhah hasan dan lain sebagainya, namun sedikit di antara mereka yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga bergerak untuk menunaikan setiap hidayah itu, mengejawantahkan dalam bentuk amal-amal salih. Allah masukkan kita dalam kategori orang-orang yang mendapatkan taufik tersebut. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan dengan kesyukuran itu Allah lazimkan, Allah langgengkan taufik itu hingga ajal menjemput kita. Salawat dan salam mari tetap kita senandungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang tidak hanya menjadi pemimpin bagi kaumnya, bagi umat muslimin, tapi juga bagi keluarganya, bagi anak-anaknya dan juga istrinya. Rasulullah SAW adalah satu-satunya penggagas idealisme yang menjalankan seluruh idealisme tersebut. Jadi agama ini, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah kumpulan idealisme-idealisme, ide demi ide, ajaran demi ajaran, yang itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang setiap idealisme itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah melaksanakannya, sehingga beliau menjelma menjadi sosok pelaku atas gagasan konsep yang beliau bikin. Dan tidak banyak yang seperti itu. Bahkan satu-satunya di muka bumi ini hanya Islam. Satu-satunya konsep yang ada pelaksananya 100%. Jika kita melihat agama-agama yang lain atau idealisme yang lain, tidak semuanya idealisme itu dilaksanakan oleh penggagasnya. Bahkan
Jika kita kutip satu idealisme PKI misalkan, atau komunis, bukan partai tapi komunis, paham komunis itu sendiri, tidak ada satu orang pun di bumi ini yang melaksanakan gagasan itu hingga dari awal hatta akhir sampai akhir. Karena kebanyakan idealis komunis itu pada akhir hayatnya dia harus mengakhiri hidupnya sendiri. Dan tidak ada para penggagas idealisme komunis itu sendiri yang mengakhiri hidupnya sendiri. Atau mungkin yang terdekat dengan agama itu sendiri, agama-agama yang lainnya. Dan kita saksikan betapa banyak agama-agama di luar agama al-Islam yang bahkan tidak konsekuen dengan konsep itu sendiri, dengan kitab sucinya itu sendiri. Bahkan kitab sucinya seiring zaman selalu berubah menyesuaikan kondisi masyarakatnya dan lain sebagainya. Tidak dengan agama ini. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Andai kita kemudian ingin menggunakan sebuah benda, andai kemudian kita ingin menggunakan vacuum cleaner barangkali, masjid baru mendatangkan vacuum cleaner, kita bingung ini operasionalnya gimana, maka tentu jalan pertama kita cari buku panduannya. Qadarullah setelah dibuka ternyata buku panduannya berbahasa Inggris. Kita tidak menguasai bahasa itu. Gimana menjalankannya? Muncul lagi masalah berikutnya. Maka mungkin kita butuh tutorial. Sehingga kita mungkin ketik ini tipenya yang berapa, vacuum cleanernya, cari di tutorial YouTube dan lain sebagainya. Baru setelah melihat pelaksanaan secara pelaksanaan itu sendiri, tidak dengan bahasa tapi dengan pelaksanaan langsung, dengan tutorial, kita menjadi paham. Artinya adalah untuk melaksanakan sebuah tindakan hal yang baru, kita tidak hanya butuh konsep tapi butuh contoh dan perilakunya itu sendiri. Agama pun demikian, Al-Quran turun di antara kita sebagai konsep yang baku, solusi dari segala permasalahan umat manusia. Ini pedoman hidup. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya di dalam Al-Quran. Ternyata bahasanya bahasa Arab, tidak semua kita memahami bahasa Arab. Lalu bagaimana solusinya? Kita sudah paham pun bagaimana nih pelaksanaannya? Bahasanya terlalu baku barangkali atau kurang detail tafsir dan lain sebagainya. Maka mari kita lihat bagaimana sirah nabawinya. Maka bagaimana kita lihat pelaksanaan Rasul dan para sahabat melaksanakan Al-Quran itu. Jaminannya apa Pak? Kalau Al-Quran itu seluruhnya sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Hadis sahih yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha ketika saat bertanya kepadanya bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana Aisyah menjawab? Beliau cerdas menjawab dengan kalimat, hal taqra al-Quran, apakah engkau membaca Al-Quran? Bala, qara'tu. Ya, saya membaca Al-Quran. Fa inna khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Artinya tidak usah lagi kamu tanya ke saya. Jika kamu ingin tahu bagaimana akhlak Nabi, baca Al-Quran. Setiap ayat yang engkau baca, itulah akhlak Nabi. Tidak ada ayat yang terlewat dari Al-Quran kecuali Nabi sudah melaksanakannya sebagai petunjuk bagi kaumnya, bagi umat muslimin. Begini cara pelaksanaan ayat ini, begini cara pelaksanaan ayat ini. Maka setelah itu sahabat berkata, aku tidak lagi berkebutuhan untuk bertanya kepada beliau tentang Nabi. Sudah itu jawabannya, Al-Quran. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh kita membutuhkan tutorial itu, yakni contoh dari Nabi bagaimana cara pelaksanaannya. Tutorial sudah ada nih, tinggal kita melaksanakan. Melaksanakan saja pun kadang kita masih keliru dalam pelaksanaannya, belum sempurna. Apalagi jika kita menggunakan tutorial-tutorial yang lain, yang bahkan kita bikin-bikin sendiri. Yang belakangan kemudian kita kenal, kita sebut dengan bahasa atau istilah agama ini dengan kalimatun bid'ah. Ya, ini sesuatu yang diada-adakan dalam perkara agama, akidah, ibadah, dan itu adalah bid'ah. Tutorialnya bikin-bikin sendiri, tidak sesuai dengan tutorial Nabi. Atau kalau berhujah, Nabi enggak mentutorialkan seperti ini, namun ditutorialkan oleh tabi'in, sahabat dan lain sebagainya.
Maka mari kita kembali kepada akhlak manhaj salaf itu sendiri. Kalau Rasul belum mentutorialkannya dan tidak pernah Rasul tidak mentutorialkannya, pasti diejawantahkan, maka kita lihat bagaimana cara pengamalan sahabat terhadap ayat itu sendiri. Karena Rasul sudah menjamin bahwa khairul qurun qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian setelahku dan kemudian setelahku. Tidak ada setelahnya lagi, tidak ada setelahnya lagi, apalagi setelahnya ya sampai ke abad kita ini. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka betapa pentingnya kemudian kita bersalawat kepada beliau dengan senantiasa mempelajari sunnah-sunnahnya. Usi nafsi wa iyyakum, kami menasihati diri kami sendiri dan kita pada umumnya, mari tetap senantiasa meningkatkan ghirah kita untuk bertolabul ilmi dalam agama ini. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berkahi pagi kita karena Allah Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berkahilah umatku pada waktu pagi harinya. Mudah-mudahan ini menjadi waktu yang berkah bagi kita, berkah pada kehidupan agama kita dan juga pada penghidupan kita. Ada ulama kemudian yang menceritakan bahwa beliau dalam kegiatan aktivitas berniaganya, menunda transaksi jual belinya yang masih terlaksana pada malam hari, beliau cukupkan istirahat dan beliau lanjutkan pada pagi hari ketika beliau bangun tidur. Itu dalam rangka adalah untuk memburu keberkahan pagi hari itu sendiri. Dan ini memang waktu yang afdal di antara 24 jam. Dan itu sudah sunnah. Di antara 12 bulan ada 1 bulan yang Allah utamakan di dalam bulan-bulan itu, Ramadan. Allah utamakan di sana. Bahkan tempat pun juga sama. Di antara tempat-tempat di bumi ini, maka Makkah dan Madinah Al-Munawwarah lah yang paling utama. Yang bahkan sholat di Masjidil Haram itu sendiri Allah lipat gandakan pahalanya hingga 100.000. Bahkan pada satu pekan pun, Senin, Selasa, Rabu sampai Ahad, ada 1 hari yang lebih utama di antara hari yang lain, yaitu hari Jum'ah Sayyidul Ayyam. Maka kita tidak mengelakkan fakta bahwa di antara waktu-waktu itu ada waktu yang mulia, ada waktu yang berkah di dalamnya. Hari sama, bulan juga ya, tahun pun demikian. Maka 24 jam ada waktu yang paling berkah setelah sepertiga malam yang akhir, yakni pagi hari. Berkah Allahumma barik li ummati fi bukuriha sebagai motivasi dari Nabi agar kita kaum muslimin berlomba-lomba untuk banyak beraktivitas di pagi hari, dan itu belum terrealisasi dengan secara sempurna hingga hari ini. Mudah-mudahan keberkahan itu tetap senantiasa menjadi keistiqomahan kita di setiap harinya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah akan kita bahas salah satu surat di dalam Al-Quran. Surat ini tidak panjang. Surat ini kategori surat yang pendek, namun kepadatan maknanya dan kedalaman maknanya sungguh tidak akan pernah bisa diukur. Apalagi bagi ana dan antum yang belum benar-benar melaksanakan ayat ini, yakni surat Asy-Syarah. Bahkan surat yang lebih pendek dari Asy-Syarah itu sendiri pun, yakni surat Al-Asr, Imam Asy-Syafi'i berkata bahwa lau tadabbarun nas hadhihi surah lawasi'at, andai manusia hanya mentadabburi satu surat ini maka itu mencukupkan, maka itu sudah cukup baginya. Lau ma anzalallahu al-Qur'ana ila hadhihi as-surah lakafathu, andai Allah Subhanahu wa taala itu tidak menurunkan Al-Quran kecuali satu surat ini saja, maka itu sudah cukup. Itu Al-Asr yang paling pendek. Maka bagaimana dengan surat-surat yang lebih panjang? Surat Asy-Syarah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah surat yang diturunkan pada Rasulullah SAW di fase Makkah, yakni saat Rasulullah SAW belum hijrah ke Madinah. Ini tergolong surat Makkiyah. Mungkin di antara kita banyak yang sudah terlanjur memahami makna bahwa
Surat-surat Makkiyah itu surat yang diturunkan di Mekah, sedangkan surat Madaniyah itu surat yang diturunkan di Madinah. Lah, bukan seperti itu maknanya. Bahwa surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah ke Madinah. Dan surat Madaniyah adalah surat-surat yang diturunkan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah Rasul hijrah dari Makkah menuju Madinah. Maka ada salah satu surat yang diturunkan pada Nabi setelah Rasul hijrah, tapi bukan di Madinah, melainkan di Makkah. Itu bukan disebut Makkiyah, tetap surat Madaniyah. Surat Asy-Syarah diturunkan pada fase Makkah, yakni saat Rasul sallallahu alaihi wasallam belum berhijrah ke Madinah. Arti dari surat Asy-Syarah itu sendiri adalah kelapangan. Adalah kelapangan, surat yang membahas tentang kelapangan di antara kesulitan-kesulitan. Surat ini pendek namun mengandung makna yang sangat dalam. Kita kenal bahwa fase Makkah adalah fase kesulitan, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut fase sulit? Karena dakwah Nabi tidak jalan di Makkah. Dakwah Nabi sangat tersendat di Makkah. Lebih susahnya lagi adalah bahwa Nabi sebelum membawa risalah keislaman ini, sebelum membawa risalah agama ini, beliau diakui oleh seluruh penduduk Makkah sebagai Al-Amin. Ini gelar ndak semerta-merta atau segampang-gampangnya kemudian dibubuhkan, disematkan pada seseorang, kecuali seluruh pemuka-pemuka kabilah mulia di Arab sepakat bahwa orang ini mulia, maka tersematlah gelar tersebut kepadanya. Jika ada satu orang pun di antara penduduk Makkah, meskipun bukan pemimpin kabilah itu, yang enggak mengakui Muhammad ini adalah orang yang mulia, maka batal gelar ini disematkan kepada Nabi. Kita kenal bahwa masa-masa jahiliyah itu adalah masa-masa penduduk Makkah jahil-jahilnya. Artinya jahil adalah mereka betapa bodohnya melakukan hal-hal, perbuatan-perbuatan yang di luar nalar kemanusiaan hanya demi menjunjung harkat dan martabat kelompoknya atau keluarganya. Dan ini dianggap sebagai sebuah kejahilan atau kebodohan. Maka pun sama di antara kita saat ini, kalau kita bercermin, Anda kemudian ada segolongan masyarakat tertentu yang begitu sangat menjunjung tinggi adatnya, dan itu dinomorsatukan, hingga kemudian agamanya dinomorduakan, atau mereka mungkin tidak mau menomorduakan agama, tetap menjadikan sama-sama nomor satu. Adat ya nomor satu, agamanya nomor satu, akibatnya nyampur dan kawinlah budaya itu. Tradisi dalam Islam masuk ke dalam adat-adat masyarakat, sehingga muncullah kemudian barangkali yang terjadi lokal di kabupaten kita, yakni larung sesaji atau mungkin perbuatan-perbuatan yang lainnya. Sementara dalam prakteknya yang disebutkan dalam lantunan zikir mereka itu adalah kalimat tasbih, tahlil dan lain sebagainya. Ini nyampur. Ini mereka tidak mau menjadikan agama ini nomor dua, tetap nomor satu, tapi juga tidak mau meninggalkan budaya mereka. Sama seperti budaya zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menjunjung tinggi adat budaya mereka, namun tidak mau meninggalkan tradisi nenek moyang mereka, yaitu agama Ibrahim, agama menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ujung-ujungnya apa? Ujungnya nggih sama. Mereka mengaku, loh kami ini menyembah Allah, Rabbuna Rabbus samawati wal ard wa huwa Allah. Tuhan kita menciptakan langit dan bumi itu satu, yaitu cuma Allah. Namun bagaimana implementasinya? Mereka ciptakan berhala demi berhala, Lata, Uzza dan lain sebagainya. Mereka sembah itu. Namun mereka berdalih, loh ini perantara kita dekat dengan Allah. Saya melihat ini itu langsung ingat ke Allah. Iman saya naik drastis. Padahal bukan pada Allah iman mereka meningkat, tapi kesenangan mereka terhadap dirham dan dinar yang ada di patung-patung berhala tadi, yang disematkan di sepanjang, di sekeliling Ka'bah, dan di desain patung itu jamaah,
Didesain patung itu tidak hanya berbentuk manusia atau berhala, namun didesain dengan membentuk tangannya ini seperti ada nampan di dalamnya, seperti menengadahkan nampan. Jadi tangannya didesain begini, yang di atasnya dikasih nampan, sehingga orang jika berkeliling tawaf, zaman jahiliyah pun sudah ada tawaf, tapi tawafnya jahil betul. Harus memakai kain yang dijual di Mekah. Kalau ndak pakai kain itu nggak sah ihram, nggak sah tawafnya. Sehingga di antara para haji yang datang ke Makkah, tapi mereka ndak punya perbendaharaan dunia, akhirnya mereka memilih tawafnya dengan telanjang bulat, dan mereka memilih waktu malam hari untuk tawaf. Gegara karena ndak memiliki uang untuk membeli kain yang sangat mahal itu. Betapa jahilnya kemudian adat mereka. Dan pundi-pundi dirham dan dinar itu kalau sudah penuh, setelah para mutawaf ini berkeliling Ka'bah, mereka harus meletakkan satu dinar atau satu dirham ke berhala-berhala itu sebagai penghormatan mereka kepada Tuhan-Tuhan mereka. Akhirnya terkumpullah pundi-pundi uang itu. Kalau sudah penuh diambil, untunglah mereka. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa kemudian adat itu dijunjung tinggi hingga mengalahkan nilai-nilai sisi kemanusiaan, bahwa sisi kemanusiaan itu sebenarnya tidak mengenal agama. Itu fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang pasti mampu mendefinisikan mana yang baik, mana yang buruk. Orang meskipun bukan beragama Islam, mereka pasti tahu, ngerti kalau buang sampah sembarangan itu buruk. Meskipun tidak ada efeknya, tidak ada banjir atau tidak ada yang memarahi atau yang terus dan lain sebagainya, tetap mereka yakin itu buruk, tetap mereka lakukan itu. Dan kita kenal orang-orang yang menjunjung tinggi kebersihan itu sendiri di dunia ini, ya ini negara Jepang, itu mereka mayoritas bukan muslim, menunjukkan bahwa fitrah itu tidak mengenal agama. Ada di dalam diri mereka dan Allah yang sematkan. 1% di antara nikmat, di antara nama Allah yang mulia yaitu rahmah, itu dipakai oleh seluruh umat manusia dan itu cukup untuk menjadikan mereka baik. Namun nafsu mereka menjadikan mereka kebalikan daripada itu. Orang-orang jahiliyah di zaman Makkah, fase Makkah, mereka bahkan mengubur bayi perempuan hidup-hidup sebab itu dianggap aib. Betapa jahilnya mereka. Tidak hanya itu, jika bapak mereka meninggal, mereka menganggap istri bapak itu bisa diwariskan ke keluarganya, siapapun yang telah dititahkan ini diwariskan ke keluarganya, entah ke anaknya, ke keponakan, lain sebagainya. Istri dianggap barang, bisa diwariskan dan dikumpuli. Betapa jahilnya. Dan Rasulullah SAW hidup di tengah-tengah mereka. Namun mereka di antara kebodohan mereka yang seperti itu, betapa jahilnya, mereka tetap sepakat mengakui bahwa Rasul ini Al-Amin. Tidak ada keburukan di Rasul. Bahkan mereka mengakui keburukan yang ada di diri mereka tidak ada di diri Nabi. Tidak ada di diri Nabi. Rasul memiliki anak perempuan, Fatimah Zahra. Tapi Rasul tetap pelihara putrinya ini hingga dewasa. Rasul tidak bunuh dia. Risikonya iya, beberapa kemudian pemimpin kabilah menganggap Rasul ini keluarganya bukan keluarga yang terhormat. Apa buktinya? Memelihara anak perempuan yang masih hidup. Namun ternyata pikiran mereka yang seperti itu pun dibatalkan oleh pikiran mereka sendiri. Bahwa emang yang benar itu harusnya begitu. Bayi tidak bisa apa-apa, baru lahir, dikubur hidup-hidup, hidup masih menangis, ditaruh dalam tanah, dikubur, ditimbun pakai tanah. Ya Allah, ini cara mati yang sangat mengenaskan. Lebih mengenaskan lagi sebab ini adalah seorang bayi. Bagi orang dewasa saja ini kejam, sangat kejam. Ini bayi tidak mampu melakukan apa-apa. Mereka menganggap ya ini seharusnya yang benar, yaitu ya jangan dibunuh, bayi tidak bisa apa-apa. Meskipun demikian Rasul tetap memiliki gelar Al-Amin. Mereka sepakat tidak ada celah di diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasul diakui sebagai orang yang mulia, sepakat seluruh Makkah. Bahkan sebelum Rasul diutus menjadi nabi, bahkan saat mereka masih dalam jahil-jahilnya mereka sepakat Nabi adalah orang yang mulia, dihormati karenanya.
Al-amin itu maksudnya adalah yang dapat dipercaya. Dari kata aminah, aman atau amanah. Tidak ada seorang konglomerat di Mekah satupun yang tidak menginvestasikan hartanya ke Nabi Muhammad SAW untuk berniaga. Orang Mekah itu dikenal pandai, piawai dalam berbisnis. Dan tidak ada satu orang pun investor yang tidak memberikan hartanya, investasikan hartanya ke Rasul untuk berniaga. Pasti diberikan, karena sebab pasti untung. Dan itu mereka merasa aman. Itulah kemudian kenapa salah satu makna al-amin adalah mereka aman dengan Nabi. Orang ini gak goroh. Ini jelas, ini tidak ada goroh-gorohnya sama sekali. Pasti untung, terpercaya. Namun semua predikat itu tiba-tiba terbalik. Tiba-tiba berubah, penghormatan itu tiba-tiba berubah jadi celaan, intimidasi, bahkan siksaan kepada Nabi hanya gara-gara karena Nabi mengusung kalimat La ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku ini bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Sebab konsekuensinya berat. Jika mereka mengakui Nabi sebagai Rasul Allah, maka mereka tidak akan kaya lagi. Pasti akan dihapus semua berhala-berhala itu karena mereka tahu itu yang benar. Akan dihapus berhala itu, maka kita tidak ada untungnya lagi. Keuntungan pasti ke Muhammad semuanya. Tidak aman lagi harta kita, tidak lagi al-amin karena harta kita tidak aman. Nah, itu makna kemudian al-aminnya jadi hilang karena mereka merasa tidak aman harta mereka ketika Rasul menjadi nabi. Itulah lebih sulit lagi, yakni kenapa di fase Makkah itu dianggap fase kesulitan, yakni sebab Nabi SAW dari dimuliakan menjadi dihinakan. Tidak hanya dihinakan, tapi diboikot. Tidak ada transaksi dengan Nabi dan juga para pemeluk agama Islam, para pengikutnya Nabi. Bahkan mereka termarginalkan di pojok-pojoknya Makkah. Tidak ada orang pun yang diperkenankan untuk berkomunikasi, nyapa saja tidak boleh, apalagi berhubungan bermuamalah dengan orang-orang Islam. Maka saat di antara kesedihan demi kesedihan itu datang kepada Nabi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam nashrah laka sadrak. Bukankah sudah kami lapangkan dadamu untukmu? Alam nashrah. Nashrah artinya kami lapangkan sadraka dadamu, laka sadraka untukmu dadamu. Para ulama kemudian memaknai melapangkan dada di sini adalah salah satunya, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan engkau? Imam Abdurrahman As-Sa'di mengatakan dalam tafsir As-Sa'di bahwa kalimat nashrah, melapangkan dadamu, itu artinya adalah bukankah sudah kami lapangkan dadamu untuk menerima hidayah Islam ini, menjalankannya dan mengajarkannya kepada pengikut-pengikutmu, kepada umatmu. Jika kemudian kita bertanya-tanya, bukankah sudah dilapangkan dan dimudahkan? Tidak lapang sebenarnya. Sulit sebenarnya. Bukankah telah kami lapangkan untukmu agamamu untuk diikuti, untuk dilaksanakan, untuk didakwahkan? Nyatanya sulit, Pak. Ternyata di Makkah tidak semudah itu mendakwahkan agama ini. Lihat terus bagaimana ini bertolak belakang dengan ayat bukankah kami sudah lapangkan dadamu. Yang makna yang pertama adalah Rasul pada saat itu memiliki pikiran kegelisahan yang sangat berat di antara kaum, di antara penduduk Makkah, di antara kesibukan-kesibukan atau kejahilian-kejahilian orang-orang Makkah, sehingga beliau memiliki kebiasaan menjelang usia 40 tahun, kebiasaan yang baru, beliau merenungkan semuanya itu demi mendapatkan ketenangan hati dengan beruzlah di Ghar Hira, di Gua Hira. Hingga kemudian Allah turunkan surat Al-Alaq ayat 1 hingga 5 itu menjadi kelapangan bagi beliau. Menjadi titik puncak atau menjadi lampu hijau, ini solusinya. Sehingga beliau tidak lagi kebingungan, sudah lapang dada beliau. Makna yang kedua adalah disebutkan sesungguhnya kesulitan demi kesulitan yang ada pada diri Rasulullah SAW itu bagi Allah tidak disebut sulit. Selama dada kita masih lapang dalam agama, selama dada kita masih menerima agama ini, menjalankannya dengan keikhlasan, sesulit apapun itu kita tetap menjalankannya, itu bukanlah kesulitan.
itu bukanlah kesempitan, itu adalah kelapangan. Alam nasrah laka sadrak, bukankah telah kami lapangkan dadamu, yakni masih menerima agama ini, menjalankannya dengan selamat. Bahkan engkau tidak terpikirkan untuk ingkar atau lari dari agama ini. Saat kita memiliki agama itu dalam dada kita, sesulit apapun masalah yang kita hadapi, maka itu bukan disebut kesulitan, itu masih disebut kelapangan. Yang kedua, wa wada'na 'anka wizrak. Dan kami telah hilangkan dari engkau wizraka, bebanmu. Wizrun itu makna secara letterleknya tidak hanya beban tapi adalah dosa. Wa wada'na 'anka wizrak, bukankah telah kami hilangkan bebanmu? Wa wada'na 'anka wizrak, bukankah telah kami hilangkan darimu dosa-dosamu? Maka pertanyaannya, apakah mungkin seorang Rasul Muhammad SAW memiliki dosa? Tentu tidak mungkin. Rasul maksum. Maka makna wizr untuk Rasul SAW adalah bermakna beban. Yakni beban saat beliau berkhulwat di Hira, memikirkan tentang masalah umatnya yang tak kunjung selesai dengan berbagai peliknya itu, maka Allah turunkan hidayah agama ini. Dan kami hilangkan bebanmu itu dengan solusi agama ini. Dan jika itu menyasar ke kita, dan kita bukan nabi, maka kita pahami itu sebagai kalimatul wizr, yaitu artinya dosa. Bukankah telah kami hilangkan bagimu dosamu? Ini menjurus kepada seseorang yang senantiasa masih gelisah, dengan dosa-dosanya, merasa tak kunjung diterima dosanya ini. Karena kesulitan hidup masih menerpa di dirinya, kok aku nih masih sulit saja, aku sudah bertaubat. Maka sesungguhnya yang salah atau yang menjadi masalah bukan di kesehariannya, bukan pada fisiknya dia, bukan masalah yang menghampirinya, tapi mari kita lihat ayat setelahnya. Alladzi anqadha dhahraka, yakni yang membebani dhahrak, yaitu punggungmu, atau membebani pundakmu. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini tidak hanya menjadi kabar bagi Rasulullah SAW, tapi ini juga menjadi kabar gembira bagi kaumnya, umat muslimin. Sebab setiap ayat yang datang ke Nabi, jika itu khusus kepada Nabi, sesungguhnya itu pun juga berlaku bagi kita umatnya, bagi kita umat Rasulullah SAW, karena berlaku majas di dalamnya. Kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia ada sebuah majas yang disebutkan sebagian, tapi maknanya itu adalah untuk semuanya. Bermakna sebagian tapi untuk semuanya. Contoh seperti ini. Ustadz Adi ini di mana aja nggak kelihatan batang hidungnya. Artinya bukan hanya batang hidungnya yang nggak kelihatan, tapi seluruh fisiknya kok nggak kelihatan. Yang semua orang pasti tahu yang dimaksud adalah Adi secara keseluruhan. Pun demikian, ini khusus untuk Rasulullah SAW, tapi juga berlaku pada diri kita, bahwa sesungguhnya wizr itu menjadi beban bagi kita. Wizr itu, dosa itu menjadi beban yang membebani pundak kita. Dan ini menjadi sebuah disiplin ilmu juga, sebuah disiplin ilmu bagi kita, bahwa sesungguhnya setiap masalah-masalah yang ada di diri kita itu tergantung bagaimana kita menanganinya. Ayat pertama, kedua, dan ketiga, alam nashrah laka sadrak, ini bukankah telah kami lapangkan dadamu, berbicara kepada orang yang merasa sempit dadanya. Dadaku kok cek sempitnya, dadaku kok merasa sempit, apa ya sebabnya? Bukankah sudah kami lapangkan? Dan di antara sebab-sebab kesempitan itu juga sudah kami hilangkan. Apa sebab kesempitan itu? Yang pertama, wa wada'na 'anka wizrak, yaitu adalah beban pikiran atau dosa-dosa itu sendiri. Maka sungguh sebenarnya yang membuat dada kita sempit, dada kita tidak merasa lapang, barangkali itu juga adalah dosa-dosa kita. Loh Pak, saya kan sudah bertobat. Saya sudah bertobat Pak, tapi
saya tetap merasa sempit, bagaimana? Mungkin bukan tobatmu yang nggak diterima, tapi pikiran kita yang masih terkekang. Pikiran kita yang masih terkekang dengan masalah-masalah itu. Karena hatinya tidak lapang, maka pikirannya juga sempit. Maka yang pertama, agar alladzi anqadha dhahrak, agar kemudian punggung itu menjadi ringan, bebannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kuncinya adalah hati. Adalah bagaimana kemudian memanage hati. Kalau hatinya sudah sehat, hatinya sudah lagi mengimani bahwa enggak, ini pasti ada solusinya. Tenang, ada Allah. Merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka secara psikis tiba-tiba beban di pundak itu rada enteng, tidak terbebani pikiran A, pikiran B, kesulitan A, kesulitan B dan lain sebagainya. Sebagaimana yang Allah firmankan Subhanahu wa taala bahwa wujud ketenangan hati itu adalah wujud daripada salah satu sumber kebahagiaan hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal solih min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, dan dia adalah seorang mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami hidupkan dia dengan kehidupan yang thayyib, dengan kehidupan yang baik, dengan kehidupan yang tenang, dengan kehidupan yang tidak ada kegelisahan di dalamnya. Syaratnya yang pertama adalah man amila amalan salihan. Man amila amalan salihan min dzakarin aw untha. Loh Pak, ada kok banyak orang sudah beramal solih, tapi tetap hidupnya tidak aman, merasa tidak tentram. Buktinya kemudian kita lihat di negara-negara sekelas Jepang atau Korea Selatan barangkali. Kehidupan mereka tertata, teratur, rapi, disiplin waktu dan lain sebagainya. Ternyata masih saja ada fenomena bunuh diri massal di sana. Masih ada saja fenomena orang-orang yang mengakhiri hidupnya sebab merasa sempit dalam kehidupannya. Mereka beramal solih nih. Mereka beramal yang benar. Solih artinya adalah benar, sesuai dengan instruksi atau panduan syariat agama. Meskipun itu orang kafir. Tapi mereka tidak memenuhi syarat yang kedua. Wa huwa mu'min. Mereka tidak beriman. Loh Pak, saya ini beramal soleh, tapi saya juga mukmin. Tapi saya kok tidak merasa tenang. Maka mari kita bercermin. Keimanan kita itu iman yang seperti bagaimana? Mungkin kita cuma percaya tapi enggak yakin. Sebab beda. Saya percaya sama kamu, itu kalau dalam bahasa Arab ana usaddiquk, saya percaya sama kamu. Shadiq itu adalah orang yang jujur atau orang yang dipercaya. Ana usaddiquka, saya percaya padamu. Tapi jika amantu, aku beriman padamu, itu tidak hanya percaya tapi iman. Bedanya apa? Bedanya adalah kepercayaan itu membutuhkan bukti. Kepercayaan itu membutuhkan bukti yang dapat respon yang dapat ia cerna oleh akalnya, oleh indranya ia lihat. Maka dia percaya dengan itu. Setelah dia percaya dan ada buktinya, baru dia mungkin merasa yakin. Dan yakin, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman itu tidak membutuhkan bukti. Itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman yang 6 itu kalau kita cermati ke 6-6-nya, itu semua membicarakan tentang hal-hal yang kita tidak mampu membuktikan untuk dicerna, direspon oleh panca indera kita. Iman pada Allah, bagaimana kita melihat Allah dengan penglihatan kita, mendengar suara Allah dengan telinga kita. Kita tidak mampu mencerna itu dengan panca indera kita. Iman pada Allah, iman pada malaikat Allah, itu pun gaib. Iman pada kitab-kitab Allah, itu gaib juga. Loh Pak, kan ada Al-Quran ini apa? Bukannya ini nyata, ini bukan gaib Pak. Al-Quran yang ada di depan kita itu, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kumpulan-kumpulan tulisan dari kalam Allah yang dijadikan shahifah demi shahifah, kemudian dijilid jadi satu buah mushaf, dan itu disebut mushaful Quran.
Al-Quran Al-Hakiki bukanlah yang kita pegang, bukanlah yang ada di hadapan kita selama ini, namun yang ada di Lauhil Mahfuz. Yang beberapa ulama tafsir mengatakan, Imam Abdurrahman As-Sa'di pun mengatakan bahwa yang ada di Lauhil Mahfuz ini adalah Al-Quran yang sebenarnya, yang tidak bisa disentuh kecuali illa al-mutahharun, la yamassuhu illa al-mutahharun, kecuali orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para malaikat Allah. Jika kita mengimani ayat ini dengan pemahaman tafsir sebagaimana yang kita kaji, maka Al-Quran pun itu gaib. Apalagi Taurat, apalagi Zabur, dan juga Injil. Bahkan ada Bible, bukankah itu juga Injil? Lah, isinya sudah berubah. Bahkan ada revisi demi revisi setiap zamannya. Maka itu pun gaib. Beriman pada kitab-kitab Allah, malaikat Allah, kitab Allah, kemudian beriman pada hari akhir, beriman pada qadar, itu semuanya gaib. Jika kita mengandalkan bukti yang dapat kita cerna oleh panca indera kita selamanya enggak beriman. Kita hanya percaya saja. Maka iman itu membutuhkan keyakinan di dalam hati dan benar-benar hanya kita yang mampu membuktikannya. Andai kemudian kita masih tetap merasa gelisah setiap 1-2 masalah datang menghampiri kita, sudah beramal soleh nih, kita sudah beramal soleh, tetap menjalankan agama ini, kok tetap enggak merasa nyaman, mungkin kita kurang iman. Kurang imannya ada di mana? Saya enggak tahu bagaimana menelisiknya, bagaimana menelusuri kekurangan iman saya ada di mana. Maka itulah pentingnya thalabul ilmi, menuntut ilmu setiap hari, setiap waktu, setiap saat, agar kita semakin paham terhadap agama dan kita tahu masalah di kita itu ada di mana. Itu makna dari alladzi anqadha dhahrak. Dan ini juga menjadi dalil atau disiplin ilmu sekarang ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa masalah itu memang bukan pada masalah itu, tapi terletak pada hati dan pikiran kita. Mungkin di antara kita ada yang pernah menggeluti bidang psikologi. Nah, ini tentang kejiwaan manusia. Maka kita mengenal betapa banyak istilah kejiwaan di dalam diri manusia. Salah satunya adalah overthinking barangkali, pikiran berlebihan, atau istilahnya anxiety, atau istilah yang lainnya adalah quarter life crisis. Itu kalau usia remaja. Kalau usia sudah dewasa tetap masih merasa gelisah, maka disebut dalam istilah psikologi sebagai midlife crisis. Dan itu semua puncak-puncaknya adalah tetap karena kita nggak legowo, karena dada kita ini masih sempit, kita belum lapang. Dan ketidakkelapangan itulah memunculkan pikiran demi pikiran, stres demi stres yang lainnya, yang itu membebani punggung kita, membebani pundak kita. Ayat yang berikutnya yaitu wa rafa'na laka dzikrak. Bukankah sudah kami lapangkan dadamu, kami hilangkan beban pikiranmu, dan dari kami hilangkan juga bebanmu yang ada memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan juga sudah kami angkat, rafa'na, kami angkat namamu. Artinya adalah bahwa nama Rasul sallallahu alaihi wasallam ini hingga sampai saat ini Allah angkat nama itu. Kita dengar di setiap azan nama Allah bersandi dengan nama Rasulullah. Kita sebut dalam sholat tasyahud kita, dan itu menjadi rukun sholat kita. Tidak sah sholat kita kalau tidak menyebutkan nama Rasul di dalamnya. Selalu nama Rasul bersandi dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'na laka dzikrak. Bukankah sudah kami tinggikan, sudah kami angkat namamu. Konteks ayat ini kemudian saat turun di fase Makkah saat itu, zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, memang mungkin di antara umat manusia pada saat itu tidak semuanya mengakui Nabi sebagai Rasulullah, tapi bahkan orang-orang kafir Quraisy pun mengakui dalam hati mereka Rasul ini mulia, namanya sudah tinggi secara sendirinya. Bahkan sebelum menjadi Rasul, beliau digelari dengan sebutan Al-Amin. Ini makna daripada wa rafa'na laka dzikrak. Bukankah sudah kami angkat namamu, kami muliakan namamu di antara para manusia itu. Artinya adalah namanya mulia, bukan terkenal, Pak. Mungkin
orang juga merasa namanya terangkat saat ia terkenal, tapi nyatanya orang-orang yang terkenal pun namanya mereka merasa tidak mulia. Ada salah seorang kemudian YouTuber terkenal, semua orang pasti tahu dengan YouTuber ini. Anak kecil pun juga bukan tidak kenal, pasti tahu sosok ini. Namun dalam sebuah wawancara ditanya, kalau dalam bahasa mereka, lo bahagia nggak dengan aktivitas lo hari-hari seperti ini? Maka dia menjawab, sebenarnya enggak. Sebenarnya capek dan lain sebagainya, karena yang dia kejar adalah ketenaran semata. Pokoknya terkenal, kemudian cuan demi cuan didapetin, maka dia merasa mungkin ini puncak kebahagiaan hidup. Ternyata tetap keterkenalan itu tidak menjamin seseorang menjadi tentram, lapang dadanya. Mungkin justru juga malah merasa sempit, karena yang dikenal barangkali bukan hal yang mulia darinya, justru sebaliknya. Wa rafa'na laka dzikrak. Namun Allah mengangkat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya terkenal Rasul ini, tapi mulia namanya. Terkenal mulia. Bahkan Abu Sufyan, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat beliau belum memeluk Islam, ditanya oleh para pemuka Romawi, bagaimana engkau mengenal sosok ini? Maka Sufyan menjawab dengan jujurnya, orang ini begini, begini, dan begini. Padahal ini musuhnya Nabi. Waktu itu belum masuk Islam. Tapi menjelaskan bagaimana ternyata baik itu lebih banyak baiknya daripada apa yang mereka benci dan mereka fitnahkan. Kemudian Romawi mengatakan, kita akan celaka kalau kita nggak mengikuti orang ini. Kita pasti nanti akan celaka kalau kita nggak mengikuti orang ini, yaitu Muhammad. Terbersit di pikiran petinggi Romawi ini, entah sebutannya apa kalau dalam bahasa Romawi, itu mau mengislamkan seluruh pasukannya dengan dia berislam, dengan pertanyaan, coba-coba gimana menurut kalian jika kita ngikuti orang ini? Ternyata dibantah semua. Itu sebenarnya muncul dari dalam hatinya, tapi dimunculkan dalam sebuah bercandaan, maka tentu ditentang. Bukankah kami sudah tinggikan namamu? Tidak hanya tinggi tapi juga mulia, dan itu seharusnya menjadikan kamu tenang, karena tidak ada orang yang mencerca kamu harusnya. Meskipun dia mengintimidasi kamu, tapi dalam hatinya dia itu tidak ngolok kamu kok. Mereka mengakui kemuliaan engkau. Cukuplah itu juga menjadikan kamu itu lapang. Seharusnya demikian. Wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusron. Maka sesungguhnya ma'al usri yusra, bersamaan dengan sebuah kesulitan itu ada kemudahan. Dan ini poin pembahasan penting dalam surat ini, yakni bahwa sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan itu yusron. Mari kita lihat kalimatnya, jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman dengan redaksi fa inna ba'dal usri yusron. Sungguh setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Allah tidak berfirman dengan kalimat ba'da, setelah, melainkan ma'ah atau bersama. Ma'iyah artinya membersamai, bahwa kemudahan jika ada kesulitan datang kepada diri kita, maka ilmui ayat ini. Kesulitan itu datang bersama dengan kemudahan. Kesulitan itu jelas datang bersama dengan kemudahan. Bukan seperti habis gelap terbitlah terang, tidak. Tapi bersamaan dengan gelap itu ada keterangan. Ada keterangan. Apa itu? Bahkan itu melampaui ilmu alam kita. Kalau siang ya enggak gelap. Kalau gelap ya pasti enggak siang. Enggak bisa bertemu. Tapi ternyata kesulitan itu masih bisa ngumpul dengan kemudahan. Fa inna ma'al usri yusron. Di dalam bersamai kesulitan itu ada yusron, ada kemudahan. Dan itu tidak cukup diulangi satu kali saja. Allah berfirman di ayat selanjutnya, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya benar-benar dalam kesulitan itu ada kemudahan, 2 kali. Kemudian ulama tafsir mengatakan ini menandakan bahwa setiap satu kesulitan yang datang kepada seseorang itu pasti ada 2 solusi. Ada 2 solusi jalan keluar yang membersamai satu kesulitan itu.
Loh Pak, lah kalau misalkan solusi yang kedua ini dihadang oleh kesulitan yang kedua, pasti kesulitan yang kedua juga membawa dua solusi yang lainnya. Sehingga jika ada dua kesulitan, ada 4 solusi yang membersamai kesulitan itu. Solusinya di mana Pak? Kita tidak tahu. Nah itu yang perlu kita cari dengan dada yang lapang. Berdamai dengan keadaan. Berdamai dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melaksanakan ayat berikutnya yang akan kita bahas nanti, maka akan muncul solusi-solusi. Ada sebuah kisah Nabi, yakni Nabi Yusuf alaihi salam, yang kita kenal sejak kecilnya, kesulitan demi kesulitan datang kepada dirinya. Dibenci oleh saudaranya, dimarginalkan, diusir, dibuang ke sumur, diperjualbelikan orang, dijadikan budak, kemudian dipenjara dan lain sebagainya. Kesulitan demi kesulitan. Katanya ma'al usri yusron. Lah ini kesulitan demi kesulitannya Nabi Yusuf, mana kemudahannya? Fa'inna ma'al usri yusron. Levelnya Nabi Pak. Nabi itu beda dengan kita. Maka cobaan Nabi tentu lebih besar daripada kita. Dan cobaan-cobaan beliau itu, kesulitan-kesulitan beliau dari awal hingga akhir, itu ternyata di dalamnya ada solusi dari masalah besar yang nantinya akan datang. Ada yang akan datang. Saat Nabi Yusuf alaihissalam di penjara, saat Nabi Yusuf alaihissalam kemudian di penjara, kemudian sang raja bermimpi, yang mimpinya itu tidak bisa ditafsirkan ini bagaimana maksudnya mimpinya. Kemudian diceritakan kepada wazirnya yang dulu itu adalah saat bekas narapidana yang satu sel dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Diceritakan mimpinya itu kepada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf menjelaskan ini dan itu. Nabi Yusuf kemudian mengatakan, ini hafidhun alim, bahwa aku ini adalah orang yang pandai menjaga dan orang yang mengetahui. Artinya dia merekomendasikan dirinya sendiri agar dibebaskan dari penjara itu, kemudian dijadikan tangan kanannya, jadikan tangan kanan pemimpinnya. Ini bukti, ini dalil bahwa kita itu boleh menunjukkan kelihayan kita dengan tujuan untuk misalkan memperoleh pekerjaan dan lain sebagainya. Itu bukan bagian dari takabur, bukan. Tapi itu kejujuran yang kita tidak mau jika kemudian urusan yang ditawarkan oleh kebanyak orang itu sampai-sampai diambil oleh orang yang tidak punya keahlian. Jika suatu urusan itu diambil oleh orang yang tidak memiliki keahlian, maka hancurlah perkara itu. Maka kita munculkan, sounding kemampuan kita, mampu di situ, kita mahir di situ, agar kita dipilih karena memang kita mampu. Karena memang kita mampu. Nah, ini makna bahwa Nabi Yusuf tidak hanya berkata, aku ini orang yang mengetahui, orang yang tahu bagaimana cara mengatur masalah yang akan datang nanti. Tapi Nabi Yusuf ini dari pengalaman hidupnya sudah sering bergaul dengan orang-orang berbagai macam versi. Bahkan di penjara dia sudah bergaul dengan berbagai banyak macam narapidana. Ia sudah mengetahui dengan dialog-dialog mereka selama ini bagaimana seluk-beluk kejahatan itu, bagaimana peluang-peluang kejahatan itu tercipta, dan bagaimana terlaksana dengan baik tanpa ketahuan oleh pihak pemerintah. Karena dia tahu seluk-beluknya, maka dia mengajukan diri. Saya tahu celah-celahnya bagaimana agar kejahatan itu tidak terjadi, celah-celahnya saya tahu. Saya bisa menutup itu. Karena setelah paceklik yang datang selama 7 tahun berturut-turut itu, sebagaimana ditafsirkan mimpinya oleh Nabi SAW, tentu ada bantuan dari pemerintah, dari kerajaan yang akan digelontorkan ke rakyat kecil, dan itu Nabi Yusuf jelas tahu bantuan ini tidak akan 100% sampai ngena ke rakyat jelata, ke masyarakat Mesir pada waktu itu. Dan itu terbukti sampai sekarang. Bantuan-bantuan sosial yang seharusnya digelontorkan dari pemerintah kepada masyarakat, datangnya ke kita berapa? Datangnya ke kita manfaatnya seberapa besar? Padahal anggarannya sangat besar. Bukti bahwa celah-celah kejahatan itu masih bolong, lubang, tidak ada yang bisa nutup. Nabi Yusuf tahu itu. Dia bisa nutup di situ, maka jadikan aku sebagai bagian dari kepemerintahan itu. Dan itu adalah kemudahan yang sangat besar yang Nabi Yusuf alami dari kesulitan itu sendiri. Dan itu levelnya untuk Nabi. Kita barangkali tidak mampu ke level itu.
Ana dan kita semuanya kesulitan demi kesulitan terus menerus, tidak ada kemudahannya sama sekali. Sampai nanti kemudahannya ada di ujung, mungkin kita sudah dispread keduluan, putus asa barangkali. Wallahu a'lam bishawab. Namun itu levelnya untuk Nabi. Maka kita tidak seperti itu. Allah tahu musibah yang datang kepada kita sudah Allah takar. Iki pasti bisa mampu melampauinya. Maka jangan berkecil hati. Tidak akan selama Nabi Yusuf. Andai pun masalah kita kok lama. Loh enggak Pak, masalah saya banyak Pak. Tiap tahun masalahnya selalu ada. Saya enggak pernah merasa enak hidup saya Pak. Ya kita tinggal husnudzon aja. Berarti level keimananmu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat-sangat tinggi. Dan engkau pantas menerima cobaan yang tidak mampu dibebankan ke orang-orang lain yang imannya levelnya menurut Allah mungkin rendah. Maka mungkin cukup itu jadi pelipur lara kita bahwa Allah dengan cobaan-cobaan ini, maka sesungguhnya Allah itu menghendaki kebaikan yang sangat besar bagi kita, karena Allah tahu kita mampu untuk bersabar di dalamnya. Inna ma'al usri yusron. Pun disebutkan bahwa dalam tafsir ayat al-usru dan yusro ini dengan dua kaidah nahwu yang berbeda Bapak. Kesulitan disebutkan dalam kalimat al-usru dengan awalan alif dan lam, al-usru. Sedangkan yusr kemudahan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yusrun atau yusron, tidak ada alif dan tidak ada lam di dalamnya. Ini bedanya jauh dalam sisi bahasa Arab. Al-usru jika terbubuhi oleh alif dan lam, ini mengandung makna spesifik. Ini mengandung makna, tidak ada makna lain. Kesulitan, ya wis kesulitan itu. Andai kesulitan kita pribadi misalkan kesulitan masalah ekonomi, ya wis itu sudah al-usrumu itu, ya itu spesifik di situ, bukan di yang lainnya. Bukan yang lainnya. Tetapi yusron Allah sebut dengan kalimat tanpa ada alif dan lamnya. Ini namanya nakiroh, maknanya umum. Arti dari makna umum itu sendiri bahwa kemudahan itu menjelma di antara kesulitan kita sebagai sosok yang umum. Umum artinya banyak banget solusinya. Tidak ada solusi, tidak ketemu solusi satu, pasti ada solusi yang lainnya. Tidak ketemu solusi yang dua, pasti ada solusi yang ketiga. Maknanya umum. Dan itu tidak disebutkan sekali, dua kali semuanya nakiroh, semuanya umum. Artinya satu kesulitan yang spesifik berbentuk makrifah itu sendiri ternyata dibarengi dengan berbagai macam yusr, kemudahan yang artinya umum dan tidak hanya disebutkan sekali tapi dua kali. Lah kabar itu yang sebegitu banyak, apa ndak cukup membuatmu lapang wahai Rasulullah Muhammad, atau membuat kita lapang wahai umat muslimin, umat mukminin? Maka ayat berikutnya ketika kita bertanya, tapi Pak gimana nyari solusinya? Ndak ketemu, saya susah mencari hikmah di balik masalah ini. Padahal saya sudah berusaha untuk beriman, saya sudah berusaha untuk melapangkan dada. Maka bagaimana solusinya? Ayat setelahnya, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Fa idza faraghta, jika kamu sudah selesai, sudah kosong dari kegiatan yang kau lakukan, aktivitas yang kamu lakukan, fansab, maka berupayalah mencari kesibukan yang lain. Mencari kesibukan yang lain. Idealnya psikis kita itu, jika kita tertimpa masalah, ujuk-ujuk ternyata masalah itu sangat besar sekali, kita cenderung berdiam diri, merenung, bingung, ngobrol masalah kita ke sana kemari, ngobrolin ke satu orang ke orang yang lainnya. Aktivitas utama kita tidak kita laksanakan, hingga kemudian aktivitas ibadah kemudian menjadi loyo, menjadi futur karena kita punya masalah yang berat. Maka solusinya adalah, kata Allah, tetap berupaya dari satu kesibukan. Jika sudah selesai, cari kesibukan yang lain. Cari kesibukan yang lain. Dan konteks kesibukan itu adalah amila amalan sholihan, adalah amal yang soleh. Jika dari si Nabi Rasulullah SAW, jika tidak beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ringankanlah beban manusia yang lain. Jika kamu sudah selesai beribadah pada Allah, hak-hak Allah sudah kamu tunaikan, maka carilah aktivitas yang itu meringankan beban orang lain.
Di antara aktivitas-aktivitas itu, engkau pasti akan menemukan user, dan itu logis banget. Kita tidak menghentikan amal soleh kita ke orang lain, tetap berupaya baik ke orang lain. Kita enggak berdiam diri, terpuruk dalam masalah yang berat, kita merendah dan lain sebagainya. Lebih baik kita beramal ke orang lain, beramal soleh dan lain sebagainya. Allah akan munculkan taufik ke sesama mukmin, dan itu terpancar dalam wajah kita, sehingga orang lain itu tergerak untuk memberikan solusi pada kita atau menolong kita. Solusinya pasti ada di antara itu, sehingga kita harus bergerak. Wa ila rabbika farghab. Dan salah satu pergerakan yang paling utama adalah bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sudah aktivitas wajib kita mencari nafkah untuk keluarga kita dan lain sebagainya, memenuhi hak orang lain yang harusnya kita penuhi, bersikap baik pada orang lain, maka sisanya wa ila rabbika farghab. Maka bersungguh-sungguhlah, beristihad kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap memohon kepadanya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memang disitulah solusi di antara solusi paling puncak agar hatimu menjadi lapang. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian atau pembahasan surat Asy-Syarah, yakni surat kelapangan, yang kalau kita telisik dari awal, sebab permulaan hati menjadi punggung kita menjadi berat, pikiran kita menjadi stres, itu adalah sebab hati kita yang tidak lapang. Dan kelapangan hati itu ada pada beberapa hal. Di antaranya adalah satu, hilangnya dosa-dosa itu. Wizr itu sudah hilang dari diri kita. Jadi kita sudah bertaubat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinlah pasti diterima. Loh Pak, kita kan tidak pernah tahu tobat kita diterima apa tidak. Asalkan kita memenuhi 3 kriteria syarat yang sudah kita bahas dalam kajian sebelumnya, kita yakin itu kita sudah menyesal. Kita sudah berhenti dari dosa itu dan kita berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, pasti diterima. Pasti diterima. Allah tidak sulit untuk mengampuni dosa kita. Wahai hambaku, jika engkau datang padaku dengan dosa sepenuh bumi, asalkan engkau meminta ampun padaku, maka aku akan datang pada engkau dengan ampunan sepenuh bumi juga. Saat itu juga, la ubali, aku enggak peduli, kata Allah. Yang susah itu Bapak, yang susah itu adalah cara merubah kebiasaan kita. Anda nih, kemudian kita terjebak dalam dosa narkoba misalkan, kita bertobat, ya Allah saya menyesal, saya mau berhenti dan saya enggak akan mengulangi lagi, ya Allah saya bertobat pada engkau. Ternyata 2 hari 3 hari kita sulit pengen mengulangi dosa itu. Apakah itu karena tobat kita belum diterima? Enggak. Tobat kita diterima. Sebab 3 syarat terpenuhi. Yang susah adalah membiasakan diri kita melakukan perbuatan baik. Karena keluar dari ketergantungan obat terlarang itu sangat-sangat sulit. Kita hanya berperang dengan peperangan yang sangat besar, itu dengan diri kita saja, dengan syahwat kita saja. Membiasakan diri kita itu sangat sulit Bapak. Allah itu mudah. Menerima taubat kita itu sangat mudah. Yang susah adalah berdamai dengan keadaan kita. Dan pembiasaan itulah yang sangat sulit. Makanya kemudian Allah berfirman di ayat terakhir, fa'idha faragta fansab. Jika kamu sudah selesai di aktivitasmu, cari aktivitas yang lain, ojo nganggur. Sebab kosongnya waktu itu adalah pintu bagi setan untuk menjerumuskan kita dalam kesesatan demi kesesatan. Kalau pikiran kita tidak disibukkan dengan aktivitas-aktivitas yang berguna, yang bermanfaat, maka setan yang akan mengisi pikiran itu dengan syahwat, dan itu sudah pasti. Maka jangan sampai kosong, karena orang-orang yang kosong pikirannya rentan dimasuki jin, sehingga dikenal dengan sebutan kesurupan. Maka mari kita cari aktivitas yang bermanfaat. Jika kewajiban sudah selesai, cari aktivitas yang meringankan beban orang lain. Ada solusi pasti di antara aktivitas-aktivitas itu. Yang sulit adalah membiasakan diri kita, membiasakan sabar saat terkena musibah, membiasakan melapangkan hati saat terkena musibah, membiasakan kembali pada Allah Subhanahu wa taala di setiap kesulitan yang datang. Mudah-mudahan Allah kategorikan ana dan antum sebagai orang-orang yang sabar dalam menjalani setiap musibah ini. Sebab tidak setiap
pasti semua orang yang hidup, apalagi muslim dan mukmin, pasti ada musibah yang menyertainya, dan tidaklah musibah itu datang pada kita, cobaan itu datang pada kita, kecuali itu adalah bukti bahwa Allah cinta pada kita. Allah ingin meningkatkan derajat kita. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Nakhtatim bi qiraati doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.